Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa antal ahadus samada lam yalid wa lam yulada wa lam yakul lahu kufuwan ahada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ahadtukum ala ta'atillah wa ta'ati rasulih la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, tamu-tamu Allah yang berbahagia, kembali kita bersyukur alhamdulillahi rabbil alamin kepada Rabbul Jalil Allah Azza wa Jal. Bersalawat dan salam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita nanti mendapat syafaatnya di hari kelak, amin ya rabbal alamin. Keistimewaan orang yang bertakwa, itulah yang menjadi pokok pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat catatan yang manis di dalam surah Al-Quran, surah yang ke-8 ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Shadaqallah wa shadaqa rasulun nabiyul karim. 1400 tahun yang lalu telah lahir tahapan bahwa orang yang bertakwa itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapat 5 buah yang bisa dipetik di atas dunia. Apa saja keistimewaan orang yang bertakwa yang Allah berikan di atas dunia? Maka kita akan bahas dalam pertemuan yang mulia ini. Khamsun, ada 5 min samaratit taqwa, daripada buah ketakwaan fit dunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa ketika di atas dunia. Siapapun di antara kita yang bertakwa, siapapun di antara manusia yang bertakwa, maka Allah akan berikan buah ini. Maka Allah akan berikan kelebihan ini. 5 kelebihan yang diberikan kepada orang yang bertakwa dan tidak diberikan kepada selain orang yang bertakwa. Apa yang pertama kaum muslimin rahimakumullah? Yang pertama, buah furqan. Furqan, apa itu furqan? Furqan itu adalah dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Buah yang pertama yang Allah berikan keistimewaan kepada orang yang bertakwa, furqan. Salah satu nama kitab suci Al-Quran adalah kitab Al-Furqan, kitab pembeda. Innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyinun, yang haram itu juga sudah jelas. Orang yang bertakwa, maka Allah berikan kekuatan furqanan, dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Oleh karena itu kita diajarkan sebuah doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma, ya Allah, arina, tunjukkan kepada kami, tunjukkan kepada pandangan kami, tunjukkan kepada penglihatan kami, al-haqqa, yang baik itu, yang hak itu, haqqa, hak. Wa arinal batila, tunjukkan pula kepada kami, ya Allah, ya Tuhan kami, batila batilan, bahwa yang batil itu adalah batil. Berapa banyak hari ini orang melihat yang batil itu hak? Berapa banyak hari ini orang menganggap yang hak itu batil?
Berapa orang hari ini orang yang mengatakan yang batil itu hak, dan berapa banyak pula hari ini manusia yang mengatakan yang hak itu adalah batil. Dan ternyata bukan sampai di situ saja. Warzuquna ittiba'ah. Kunci daripada doa ada di ujung. Warzuquna ittiba'ah dan warzuquna ijtinabah. Kaum muslimin rahimakumullah, apa kolerasi daripada ittiba'ah dan ijtinabah? Ternyata 1400 tahun yang lalu doa ini diajarkan, barulah nampak kita kolerasinya hari ini di akhir zaman. Kaum muslimin rahimakumullah, warzuquna ittiba'ah, dan berikan kami ya Allah kekuatan untuk mengikuti yang hak. Ternyata hari ini di akhir zaman ini orang ada yang tahu, orang tahu bahwa itu hak, tapi tidak ada kekuatan hatinya untuk melakukan yang hak. Ternyata hari ini ada orang yang ada di dalam kebatilan, tapi tidak kuat hatinya untuk berangkat daripada kebatilan. Pak, anak bapak tak punya jilbab. Iya Ustaz, saya tahu itu Ustaz aurat. Kenapa bapak tidak larang? Itulah Ustaz, anak gadis ini dilarang payah. Warzuquna ijtinabah. Tahu dia itu batil, istrinya buka aurat, tahu dia batil, tapi tidak ada diberikan warzuquna ijtinabah. Bapak berjudi, ya. Bapak tahu tidak itu batil, salah? Iya tahu. Lalu kenapa bapak lakukan? Itulah tidak enak sama kawan. Warzuquna ijtinabah. Banyak orang yang tahu dia berada di dalam kesalahan, berbuat dosa, tapi belum kuat hatinya untuk tidak mengikutinya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Banyak orang yang mengetahui itu baik, kenapa bapak tidak lakukan? Belum dapat hidayah Ustaz. Bapak beli kebun, bapak beli mobil, kenapa tidak berangkat haji dulu? Bapak tahu tidak haji lebih bagus? Tahu Ustaz. Kenapa bapak beli kebun, beli mobil? Itulah Ustaz. Payah Ustaz kalau dengan keluarga. Belum warzuquna ittiba'ah. Dia hanya mengetahui arinal haqqa haqqa, tapi belum warzuquna ittiba'ah. Orang yang beriman dan bertakwa kata Allah, yang pertama Allah berikan buah yang sangat manis, itu adalah furqanan, kekuatan di dalam hati mengikuti yang baik, kekuatan dalam hati meninggalkan yang batil. Satu. Kemudian buah yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa itu adalah buah barakah. Buah barakah. Surah yang ke-7 ayat yang ke-96 atau surah Al-A'raf ayat yang ke-96. Siapapun di antara kita yang bertakwa kepada Allah tanpa diminta, keberkahan itu akan ada di dalam rumah tangga kita. Tanpa diminta, anak-anak kita akan berkah. Janji Allah, walau anna ahlal qura, sekiranya ahlal qura, penduduk kampung itu, amanu, RT itu, se-RT itu mereka beriman, satu RW itu mereka beriman kepada Allah, wattaqau, satu kecamatan itu mereka bertakwa kepada Allah, satu kabupaten itu mereka bertakwa kepada Allah, satu provinsi itu mereka bertakwa kepada Allah, la fatahna. Lihat kalimatnya Pak, pakai lam, la fatahna, pakai lam, artinya dalam bahasa Arab pakai niscaya. Kalau sudah kita melakukan syarat yang dua, beriman dan bertakwa, tak usah diminta keberkahan. La fatahna, pasti niscaya kami akan bukakan alaihim, untuk mereka, barokat, jamak daripada berkah,
barakat, keberkahan-keberkahan minas sama, dari langit. Yang turun dari langit itu berkah. Air yang turun dari langit berkah. Hari ini air turun dari langit itu tak berkah, jadilah dia banjir. Angin wa tasrifir riyah, angin yang berhembus dari langit itu sekarang tak lagi penyejuk dalam hati, tapi menjadi angin puntung beliung. Al-hawa, hawa yang berada di langit bukan lagi memberi keberkahan, tapi berisi dengan virus. Kenapa kita tidak aman wattaqaw? Kalau kita aman wattaqaw, la fatahna alaihim barakat, dari langit apapun yang ada berkah, wal ard, apapun yang keluar daripada perut bumi itu menjadi berkah untuk kita. Barakat dan keberkahan inilah yang kita cari-cari dalam hidup. Tanpa kita sadari, kita sedang mencari keberkahan. Ketika kita makan, Allahumma barik, ya Allah berikan kami keberkahan fima razaqtana, pada rezeki kami. Ketika anak kita nikah, kita pun berdoa, barakallahu lakuma. Secara tidak sadar kita sedang meminta keberkahan kepada Allah. Semoga kalian mendapat keberkahan. Barakallahu laka wa baraka alaika, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bil khair. Bahkan ketika kita mengucap salam, assalamu alaikum, keselamatan untuk kamu, wa rahmatullah, rahmat Allah, wa barakatuh, semoga engkau mendapat berkah. Dalam hidup ternyata kita selalu meminta keberkahan dari Allah. Berkah, berkah. 3 kali kita makan dalam sehari, andaikan doa kita itu makbul, niscaya kita sudah menjadi orang yang berkah. Allahumma barik lana, 3 kali dalam sehari. Kaum muslimin rahimakumullah. Buah yang kedua yang Allah berikan khusus kepada orang-orang yang bertakwa adalah keberkahan. Orang sekarang titel kita tinggi-tinggi, S2, S3. Orang dulu hanya tamat SR, anaknya banyak, 9, 10. Dulu kompor gas tak ada. Kalau mau nanak nasi ke hutan dulu, cari pohon, cari ranting. Tapi kehidupan orang berkah, kaum muslimin rahimakumullah. Dulu seorang ibu berkah, anaknya banyak, tak ada celana ganti, tak ada popok. Tapi sekarang sudah ada semua, orang masih juga tidak mensyukuri nikmat. Dulu payah kita makan daging, 1 kali setahun kita makan ayam, makan daging. Sekarang setiap hari bisa kita makan daging, tapi orang juga tidak bersyukur kepada Allah. Jauh daripada keberkahan. Orang dulu sedikit profesor, orang tua-tua sedikit, bidan desa sedikit. Tapi ketika kita sakit, ayah kita sakit, hanya diobati oleh atuk kita dengan surah Al-Fatihah, sembuh. Apa itu? Keberkahan. Ternyata keberkahan bukan pada jumlah, keberkahan bukan pada jumlah, tapi kepada hati-hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir pada kesempatan yang mulia ini adalah buah yang ketiga yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah makhraja. Apa itu makhraja? Solusi di dalam setiap permasalahan hidup. Ini penting kaum muslimin. Likullin nas, setiap manusia memiliki mas'alatun mutanawwi'ah, memiliki masalah yang berbeda-beda. Habis masalah dengan istri, masalah dengan anak. Habis perkara dengan anak, datang dari mertua. Habis masalah dengan mertua, datang daripada tetangga. Habis daripada tetangga, dapat daripada rekan kerja. Andaikan ditimbang bobot badan kita ada yang 70 kilo. Kalau badan kita 70 kilo,
Kalau ditimbang juga masalah kita itu 700 kilo. Artinya apa? Masalah kita 10 kali lipat daripada bobot badan kita. Siapa di antara kita yang tidak memiliki masalah? Sehingga kadang masalah inilah yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi oleh Allah, khusus kepada orang yang beriman, Allah berikan buah yang ketiga, makhraja, solusi di setiap permasalahan hidup. Surah yang ke-62, surah yang ke-65 ayat yang kedua, di ujung ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan, wa man yattaqillah, siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, Allah berikan kepadanya makhraja, solusi di dalam setiap permasalahan. Berapa banyak hari ini orang yang bunuh diri karena tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Kaum muslimin rahimakumullah, andaikan ada botol aqua isinya 600 ml dan ada sungai Siak yang panjangnya sangat luar biasa, itu bagaikan hati kita. Hati kita ada yang kecil, ada yang sempit sebesar botol aqua, tapi ada juga hati kita yang lapang sebesar sungai Siak. Dan masalah itu ibaratkan sekilo garam. Garam sekilo, itulah masalahnya. Andaikan sekilo garam masalah dimasukkan ke sungai Siak, andaikan masalah datang kepada orang yang lapang hatinya, berzikir hatinya, sungai Siak itu tidak asin. Datang masalah kepada kita dihadapi dengan zikir, senyuman, bertakarrub, baca Al-Quran, hati kita tidak gundah gulana. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi andaikan tadi garam yang 1 kilo dimasukkan kepada aqua yang 600 ml, hati kita sempit, maka air aqua itu akan asin sekali, maka hati kita pun akan sempit sekali, tak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang kita harapkan? Makhraja, solusi daripada permasalahan hidup kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah 5, baru 3 yang kita bahas. Mudah-mudahan ini berkah untuk kita semua. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita, yang Allah berikan furqanan di dalam hati kita, kuat untuk melakukan kebaikan dan kuat untuk melakukan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita Allah jadikan setiap masalah ada jalan keluar. Masalah tidak ada yang besar, masalah tidak ada yang besar, tergantung kepada hati siapa yang menerimanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi amarana bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.